tanya jawab. Oke, langsung aja untuk mempersingkat waktu. Di sini ada sebuah gambar contoh untuk denah rumah. Kira-kira di sini untuk luasannya sekitar 36 meter persegi ya. Yang kita ambil contoh. Ya. Di sini pertama-tama sebelum menjalankan komen-komen atau perintah-perintah lainnya, biasanya saya menggunakan perintah UN. Ini untuk mengatur sebuah skala. Di sini dipilih teman-teman milimeter dengan precision-nya yang 0 ya. Lanjut, kita klik OK. Terus juga kita klik OSNAP. Ketik OSNAP di sini. Di sini kita checklist endpoint, midpoint, center point, node, dan kuadran yang ada di layar saya. Coba teman-teman ikutin. Terus juga selanjutnya ada beberapa pemberitahuan untuk teman-teman, misalkan dalam membuat garis itu L ya, L line, itu ada perintah ketik F8, yaitu bisa lurus seperti ini, bisa dibuat lurus seperti ini, bisa juga tidak. Nah itu perintah dasarnya sebelum kita memulai sebuah denah. Yang pertama, kita membuat denah itu ada yang namanya garis as bangunan. Nah garis as bangunan itu adalah garis as yang adanya di tengah seperti ini, atau garis grid bangunan. Nah ini yang perlu kita buat dulu, itu kita ketik PL, enter, terus spasi. Sini kita klik, ini kita ketik F8 biar dia lurus. Kita tiru dia ke kanan 3 meter, kanan lagi 3 meter. Di sini kita ketik, saya contohin ketik L ya. Tadi kan PL, sekarang L. Nah, kita ketik di sini endpoint-nya ke 1000. Terus ada 1775. Nah, ini yang di atas saya menggunakan PL, yang di bawah saya menggunakan L atau line. Perbedaannya tampak kelihatan di sini. Kalau PL dia garisnya satu segmen, kalau L itu dia bisa terbagi ya. Nah, untuk menyambung dua garis L ini, kita bisa menggunakan perintah join. Jadi, enter, kita klik, nah, dia bisa menyambung. Jadi itu perbedaan antara PL dan PL. Terus juga untuk selanjutnya kita membuat garis as lagi, enter, juga ke bawah 1375 ini kita buat. Oke, kita buat lagi sini 2,22, kita buat ke sini, kita buat L 2525 sini. Terus juga untuk sisi kiri kita buat samain dengan sampai dengan sini. Nah ini garis as bangunan. Untuk ketebalan garis atau line type-nya, model garis itu bisa kita pilih properties di sini. Ini ada banyak macam, ada hidden. Pertama-tama teman-teman bisa pilih ke sini. Jadi saya ulang, properties, sini, order, load. Nah di sini bisa kalian pilih model garis dari
template yang ada di AutoCAD bisa dipilih. Biasa saya menggunakan hidden, garis putus-putus. Oh, ini udah terpilih. Kalau udah terpilih, dia ada di katalog sini. Kalau hidden udah ada, kita oke. Selanjutnya kita klik di sini, kita hidden. Dan warnanya biasanya kita bedain. Dia warnanya lebih tipis. Nomor indeks warnanya itu ada di 9. Selanjutnya, setelah itu kita melakukan sebuah offset atau perintah di AutoCAD yang fungsinya uh, semacam mengcopy, cuman dia untuk jaraknya bisa kita tentukan. Contohnya seperti ini. Shortcut komennya adalah O, enter atau spasi. Biasanya kalau untuk ketebalan dinding itu kan 150 mili atau 15 cm. Jadi kita harus offsetnya itu 75 mili keluar dan 75 mili ke dalam. Jadi kita klik 75. Oh ya, untuk gambar biasanya saya yang seringnya digunakan adalah uh, skala skalanya itu milimeter ya. Nanti ada beberapa contoh dari saya untuk melakukan print out gambar yang biasanya pertanyaan itu sering muncul bagaimana cara melakukan plotting pada skala tertentu. Nanti saya akan kasih contoh juga. Sini kita offset dulu semuanya. Untuk teman-teman yang belum punya atau belum install AutoCAD programnya, kalian bisa coba menggunakan program student version. Untuk langkah-langkahnya bisa dengan mudah kalian dapatkan lewat tutorial YouTube, banyak di situ. Bagaimana cara melakukan install program AutoCAD versi student. Nah, saya juga ingin menjelaskan beberapa contoh komen Excel itu untuk membuat garis bantu. Excel itu fungsinya untuk membuat garis bantu. Jadi dia panjangnya itu tidak terbatas. Fungsinya hanya untuk membuat garis bantu. Di sini saya ingin membuat apakah panjang ini sama dengan panjang ini. Di sini saya menggunakan Excel perintahnya. Juga saya coba pakai ini, apakah sama. Maka ini perlu kita atasin. Nah, ini kita akan menggunakan perintah move, menggeser 3 buah objek garis ini. Ketik M, terus kita klik di mana di sini kan garis akhir nih. Kita klik juga garis akhir, kita atasin sampai dengan perpendikular. Oke. Selanjutnya kita kalau ini udah sama, kita hapus Excel-nya dengan perintah ketik delete atau dengan ketik E. Saya biasanya sering menggunakan ketik E lalu enter. Terus selanjutnya kita buat kolom praktis dulu. Sini kita REC itu rectangle, klik, sorry kita ulang, REC, enter atau spasi, klik di sembarang tempat, klik kiri. Di sini masukin 150 untuk panjang, untuk lebar, koma 150 untuk panjang. Ada juga untuk beberapa versi tertentu AutoCAD yang harus menggunakan ketikan add. Contohnya di sini kita ulang lagi REC, klik di sembarang tempat,
shift ditahan, ketik shift ditahan sambil pencet nomor 2 atau simbol F. Selanjutnya 150,150. Terus ini kita move. Nah, ini kita TR atau trim. Trim itu fungsinya apa? Kita ketik TR, enter atau spasi, klik objek kotak ini. Di sini, sorry, di sini saya skip dulu print komennya. Di sini saya akan menghapus objek yang melewati garis objek kotak ini. Caranya adalah kita TR, enter atau spasi, kita klik objek yang menjadi batasannya untuk garis melintang ini, enter, kita klik juga garis yang melintang ini. Seperti itu. Selanjutnya kita ketik H atau H, enter atau spasi. Di sini ada pick point, ada select. Kalau select itu dia seperti ini contohnya, dia kan objek nih. Yang dipilih adalah objek kalau select. Ini hedge pattern-nya atau simbol hedge-nya itu ada banyak di sini. Kalian bisa pilih. Sini untuk kolom praktis saya pilih ini. Nah, ini untuk warna, dan usahakan untuk warna itu jangan di sini ya, karena indeks warnanya itu di sini uh, rumit lah. Lebih baik menggunakan di sini more color. Nah, kalian bisa pilih, jadi indeks colornya tuh nggak desimal gitu, nanti susah di settingan plottingnya. Lebih baik yang di more color terus pilih ke index color sih. Nah, untuk angel tuh sudut ya, angle. Terus di sini ada juga, di sini tuh skala di sini. Contohnya seperti ini. Nah, ini masukin skalanya bahkan 15. Nah, dia bisa lebih longgar lagi. Juga bisa, kita biasa kalau solid dia nggak perlu skala. Enter kalau udah. Selanjutnya kita copy, klik garisnya, dari klik kursor kursor ke kiri, dari kiri ke kanan. Ketik CO untuk mengcopy objek. Ini baru kita klik oke. Copy. Nah, untuk jarak kolom ini kan namanya kolom praktis ya, yang biasa kita sebut kolom praktis ini jaraknya itu 3 meter lah. 3 meter, tandanya kita set di sini. Terus kalau udah garis as bangunannya ini kita boleh hapus.
Terus kita ke settingan layer. Di sini ada layer properties. Layer properties, terus di sini pilih background layer. Kita namain contohnya dinding. Warnanya pilih index colornya 30. Kita oke. Ini kita close aja. Nah, dinding tadi kan layer dinding udah kita buat, tinggal kita pilih dulu objek-objek mana yang nantinya ingin kita masukkan ke dalam layer dinding. Nah, di sini kita pilih dinding. Oke. Nah, untuk warnanya pilih sini day layer. Mungkin gimana walau diwarnai ini, padahal warna kok gak super penting. Terus di sini 25. Fungsi layer sendiri itu fungsinya dia untuk mengklasifikasikan sebuah objek. Contohnya di sini ada macam-macam gambar nih. Ada gambar pintu, ada gambar furnitur, ada gambar sofa, jendela, terus juga ada garis dinding. Semua objek benda itu kan ada di dalam gambar ini. Nah, fungsi layer itu adalah untuk mengklasifikasikan, mengkelompokkan gitu. Jadi nanti kalian ketika pilih select bisa pilih pada layer-layer tertentu aja. Jadi kalian nggak perlu klik satu-satu seperti ini. Cukup dengan perintah select. Nanti layernya sendiri nanti akan mengklasifikasikan kalau objek ini adalah dinding. Di sini kita offset lagi 25. Offset 25. Nah, ini nantinya kita hedge lagi. Kita pakai pick point. Simbolnya ini kita contoh 5. 150. Oke. 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 Terus juga ada di sini. Dan ada perintah yang kebalikan dari trim, itu yaitu extend. Shortcutnya itu EX, enter. Kalau trim tadi kan kita menghapus objek garis yang saling overlapping. Nah, sementara extend, sini kita memanjangkan objek garis pada batas objek yang kita inginkan. Contohnya, di sini saya ingin dua objek garis ini memanjang sampai titik kotak ini.
kita ketik EX, enter, klik garis kotaknya, bukan hedge-nya ya, garis kotaknya, terus enter lagi, kita klik dua garis. Ini, dia akan memanjang. Selanjutnya kita membuat arsiran dinding dulu ya. Nah ini klik kanan, draw order, send to back. Klik, 220 7 150. terus kita buat kusen dinding dan jendela. EC, tarik ke kanan, biasanya tebalnya itu 50, panjangnya 50. Nah ini kita lanjut buat furnitur ya, karena di sini karena tadi udah saya contohin cara membuat layer, jadi saya nggak nunjukin lagi cara membuat layer furnitur, cuman di sini saya sudah membuat layer furnitur, jadi kita klik objeknya, kita klik di sini furnitur, di sini kita buat pintu ya, pintu itu openingannya dia kan 90 cm biasanya, kita copy, Foto ini lah. Apa? klik di sini, lanjut buat pintunya, panjangnya di sini 800, enter, 30. Jadi ring no. Sini blower. Kipas mulu nyala no. Terus di sini ada start and direction, klik di ujung sampai di sini. Oke, warnanya, line type-nya kita berubah jadi hidden. Terus kita furniture. Nah, di sini kita coba membuat blok pada sebuah objek. Ini kita udah buat pintu ya. Kita klik garisnya, kita ketik B, namain pintu. Ini namanya udah ada. Kita coba namain dengan nama yang berbeda. Nah, itu posisi pintu ini ada di sini. Nah, selanjutnya kita pakai garis bantu. XL lagi. Di sini kita trim. TR, kita klik garis X line-nya atau XL. Enter. Baru kita klik. Nah, ini kita hapus lagi. Terus kita buat lagi pintu di kamar. Ketik copy, CO. Kita klik. Kita rotate. Rotate itu untuk memutar gambar. Sorry, memutar objek. Klik, dia titik putarnya mau di mana nih? Misal di sini. Ini. Terus kita mirror,
objeknya kita move di sini, kita pindahin, move titik yang mau kita geser tuh start pointnya ada di sini di sudut pojok kanan atas, arahin ke sini. Nah, kita XL lagi, bentar, print. Nah, oke. Terus ada juga objek mirror. Shortcutnya itu MI. Ini kita klik garis yang di tengah sini, kita arahin ke horizontal seperti ini. Nanti posisinya dia tepat berada sesuai dengan objek yang ada di sini. Posisinya tepat, posisinya sama. XL buat oke. Untuk pintu kamar mandi biasanya dia ukurannya lebih kecil dari pintu utama ya. Tadi kan 90. Sini kita coba explode. Komennya adalah X. Jadi gambar objek gambar yang tadi kita blok tadi nih, kita explode, dia jadi terpecah kembali. Nah, ini coba kita kecilin. Kita buat garis bantu 800 atau 80 cm. Kita klik objek cushion ini, kita arahin midpoint, kita geser ke endpoint dari garis bantu tadi. Kita hapus garis bantunya, ini juga kita hapus. Kita ukur lagi jaraknya pakai garis bantu 70. Ini 80, tandanya kita pendekin. Pendekin itu perintahnya bisa pakai seperti ini. Pakai masukin 100. Bisa juga pakai perintah, contohnya itu perintah stretch. Dia S, kita arahin garisnya, kenain area bloknya ini, kita harus kenain ke garis ini ya, ke area sini, kita harus kenain ke situ. Nanti baru kita enter atau spasi, klik bagian tengahnya, midpoint, kita arahin 100. Itu tadi fungsi dari stretch. Kayak contohnya nih, fungsi dari stretch itu misal 50. Ini ada cek. Sini kita mirror. Nah, dengan stretch kita bisa sekalian gitu. Kita ketik S, enter atau spasi, klik di sini, kenain area sini dan area sini. Kita kenain midpoint. Kita mau kita pendekin jadi 95. Nah, bisa mendek semua kan. Selanjutnya kita ke arts tadi, ke start and direction, klik di sini, di sini. Kita ini furniture. Kita buat blok lagi, namain pintu kamar mandi. Kita arahin posisi pintunya, dia posisinya di sini. Kita mirror. Cara mirrornya itu kita harus buat garis bantu. Pertama kita buat L, objek garis deh pokoknya. Ke sini, ke sini.
klik objek ini, ketik MI, cari midpoint ya. Dia akan berubah ke posisi sebaliknya dengan patokan midpoint tadi. Makanya saya perlu membuat garis bantu di sini. Biar posisinya itu sama persis dengan posisi di sini. Nah, di sini ada pilihan apakah akan menghapus objek yang lama atau enggak. Kalau misalkan mau menghapus, kita ketik yes. Oke. Tempat garis bantu. Nah, di sini biasanya untuk kamar mandi level keramiknya kan lebih landai. Jadi perlu kita buat garis di sini. Terus kamar mandi udah, selanjutnya adalah jendela. Jendela itu di sini kita ambil contoh ini ya. Kita copy aja deh. Nah, ini kita samain ya. Atau perlu saya gambar ulang mungkin. Kita REC sama dia persennya 50,150. Kita copy, ukurannya kita samain aja. Ini saya ingin memberikan sedikit contoh membuat jendela untuk gambar demo. Tebalnya biasanya 30 mili. Nah, seperti itu aja sih saya dalam membuat jendela jungkit ya. Kita anggap ini sebagai jendela jungkit. Ini perlu kita blok lagi, samain, misalkan jendela 1. Dia posisinya ada di tengah sini. Kita buat garis bantu lagi biar presisi. Posisi di sini. Nah, ini kita move, cari midpoint di sini, taruh di sini, midpoint juga. Oke, dia di tengah. Ketik XL untuk melakukan trim. Di sini TR, enter, spasi, klik 2 garis XL ini, kita klik objek garis ini yang melintang, ini dan ini. Oke, ini kita hapus lagi. Terus ini baru kita bisa hatch. Nah, ini juga di kamar mandi itu ada jendela kecil ya, untuk sirkulasi udara yang biasanya namanya itu kita sebut jendela Bouffant. Nah, ini juga kita bisa manfaatin comment stretch. Salah satunya contohnya seperti ini. Ini kita export dulu. Kita ketik X. Kita ini kan panjangnya kita cek dulu, ini 775. S area ini kita geser 175. Nah, dia pendek. Kita rotate lagi, kita mirror lagi, JV dan pindahin di sini, kira-kira di sini ya.
kita XL untuk garis bantu, ini juga PR, enter, klik, klik. Terus di sini ada jendela 2, kita menggunakan jendela yang sama, cuman kita dihapus ininya, kita copy, pindahin ke sini. Kita D lagi, blok, jendela 2, enter, taruh sini. Kita lihat dia ada kolom praktisnya di antara sini, kita geser. Kita copy, klik, L, pakai garis bantu lagi, PR, sorry. Jendela dan pintu sudah kita buat. Di sini ada teras, kita buat teras. Di sini pakai REC, terasnya di sini, sudut ke sudut. Teras. Terus juga di sini ada taman belakang, kita garisin. Terus kita cek dulu ada yang ketinggalan atau enggak. Nah ini search dulu, search lagi. Selanjutnya kita membuat grid. Nah grid ini fungsinya untuk informasi posisi kolom. Misalkan ditanya kolom grid A3, A3 itu ini, A2 itu ini, A1 ini. Terus di sini ini kita coba. Nah, cara buatnya pakai L atau polyline boleh. Kita arahin ke sini. Kita copy. Kita sini. Arahin. Ada juga shortcut untuk mengundo suatu perintah yang udah kita buat. Contohnya tadi kan kita buat REC nih. Mau kita undo, itu kontrol ditekan sambil pencet Z. Terus kita buat lagi polyline atau L. Terus di sini ada taman panjangnya sama. Ini kita buat di sini juga. Ini grid tadi kita pilih line type-nya kita pakai hidden.
warnanya juga kita harus ganti yang warna yang lebih tipis ketika nanti di print out tuh bisa kelihatan gitu bedanya lebih tipis karena gambar grid ini memang dia nggak perlu warna yang terlalu tebal, jadi kita pilih index colornya itu nomor 9, terus kita pilih buat ini ya, kita membuat teks, ketik T, enter, klik di sini, namanya misal grid 1, height-nya misal 100 mungkin, klik, masih kurang gede, kita klik 2 kali, terus warna fontnya itu kita pilih Arial, coba Arial, oke, 25, oke. Kita geser M, kita arahin yang center, selanjutnya kita offset, kita klik di sini, jangan gede-gede, offsetnya mungkin 25, kita trim, kita trim, kita hatch, select, oke, warnanya kuning, ini juga warna lingkarannya kuning, ini kita copy, kita taruh sini, copy juga untuk grid yang horizontal, dia itu ada di sini biasanya, nah selanjutnya kita membuat garis-garis dimensi ini, kita bisa klik di sini, dia ada linear
untuk menampilkan dimensi pada bidang miring, untuk menampilkan sudut, untuk menampilkan panjang dari bentuk lengkung, untuk menampilkan radius, diameter, dan ini bisa kita pilih di toolbar sini. Bisa juga untuk dimensi linear tadi, bisa kita menggunakan shortcut, ketik DLI, dimension linear, kita klik di sini. Nah, dan untuk warna dari garis dimensi ini, baik warna, ukuran, jenis font, itu bisa kita setting di D, dimension setting, ketik shortcutnya itu D. Kita klik modify. Nah, ini warnanya saya hijau, green, ininya merah, red. Untuk simbolnya, simbol ininya, panahnya, saya pakai ini. Untuk ukuran panahnya 100, untuk teksnya saya menggunakan font standar dengan ketinggian hurufnya itu 150. Untuk settingan fitnya itu saya pilih ini, juga ini. Untuk primary unitnya, precisionnya saya pilih. Jika udah disetting, kita oke, dan ketik set current, baru close. Yang lupa. Oke. Kalau udah grid udah kita buat, kita blok semua gridnya. Klik B, kita blok lagi grid. Namanya udah ada, tapi nama yang lain. Satu. Ketik selanjutnya, ya, buat dimension lagi. Nah, ini settingnya nih caranya. Kita ke tadinya harus digeser. Ke annotate. Ke sini. Klik di sini, ke sini. Oh, sorry. Annotate. Ini kita klik dulu, kita dimension. Ketik ini. Text angel. Klik dari sini ke sini. Nah, selanjutnya bisa kita copy. Mirror. Dan lagi mirror. Agak panjang ini ke sini. Selanjutnya, nah, ini ada. Ini buat tamannya, bisa kita buat garis bantu di sini. Tamannya di sini. Kita hapus.
Terus juga di sini ada rabat beton untuk untuk jalan kaki biar tidak menginjak rumput. Di sini lebarnya 1 meter, panjangnya kita kasih 50 cm dulu. Kita ke sini, taruh sini, kita stretch ke atas. Kita buat taman lagi di sampingnya di sini. Nah, selanjutnya kita hedge lagi, pick point yang grass, mana grass? Warnanya hijau. Oke, ini juga oke. Skalanya mungkin terlalu gede, terlalu kecil. Oke. Di sini simbol beton, warnanya bay layer putih, cuman skalinya kita kecilin jadi 100, terlalu gede. Ini 50. Oke. Selanjutnya, oh ya, ini kita ada sekat dinding di sini. Itu ini bisa kita copy aja nih. Kita pakai REC ke sini, ke sini. Kita offset 25 ke dalam. Ini kita stretch ke pojok. Terus dia ada pintu, ada jendela dan pintu. Kita mirror di sini. Dan juga pintunya kita copy aja ke sini. Sini, oke. Kita XL untuk garis bantu, dia perlunya di sini dan di sini. PR trim ini dan ini. Oke, selanjutnya kita hedge lagi. Nah, ini ada perintah match properties. Jadi dia bisa menirukan hedge yang ini ke sini. Ketiknya MA, kita klik hedge-nya, kita klik sini. Selanjutnya tinggal layernya yang kita rubah di sini. Toolbarnya kita klik home, layernya kita dinding. Nah, ini garisnya mundurin sini. Oke. Nah, ini pintunya kan bertabrakan nih. Kita mirror. Ini point. Yes. Oke. Terus ini dalam membuat sofa, kamar tidur, terus juga ada closet, shower, itu filenya juga ada tersendiri, jadi nggak perlu buat dari awal gitu. Jadi nanti di akhir sesi mungkin bisa saya share untuk apa pernak-pernik dalam rumah ini. Ada shower, ada closet. Ini kita copy ini.
Dia nih sini. Ada dapur, beberapa kitchen set mungkin bisa dibuat di area sini. Selanjutnya udah, baru kita namain contoh di sini tadi teks, ntar dapur, enter, plus minus, shift ditahan, persen, p, nah dia akan berubah 0,00. 150. Bisa juga kalau mau cari tahu simbol-simbol ini ke simbol sini. Ini ada derajat, ada plus minus, ada diameter, bisa dicari semuanya di sini. Namanya ini saya kasih contoh komen yang bisa mengatur besar kecilnya huruf. Contohnya seperti ini, tidur misalkan. R-nya kecil, T-nya besar, kan nggak cocok. Nah, itu ada komen T-cast namanya. Kita klik di sini. Nah, ini bisa pilih nih, apakah besar semua atau bagian yang depannya aja yang kecil. Jadi kalau misalkan teman-teman udah ngetik banyak, terus ternyata caps lock-nya lupa dipencet tuh, bisa pakai komen T-cast tadi. Ini dia lebih rendah 5 cm lah dari elevasi lantai yang ada di simbol 0,00. Ini teras minus 3 cm teras. Ini aman minus misal 20 cm aman. Bisa dibuat. Taman belakang juga elevasinya minus 20 cm. Lebih rendah 20 cm dari lantai di dalam. Pohonnya kita copy aja. Sini. Ya, ini kita udah buat denah. Untuk simbol ini untuk gambar potongan. Posisi potongan yang nantinya akan kita tampilkan. Oke. Kita ketik PL, posisinya ada di sini.
kita mirror, kita join, gabung garisnya. Terus kita di sini line type-nya hidden. Nah, untuk ketebalan garis bisa kita setting juga dengan komen edit. Ketik M, enter, width untuk ketebalan. Masukin angka 5. Kita coba-coba dulu apakah sesuai. Masih kurang tebal. Kita ketik W lagi atau arahin kursornya ke sini. Kasih 10 misalkan. Kira-kira apa masih kurang tebal? Kalau kurang tambahin lagi, masukin 12. Ntar 2 kali. Nah, ini masih continuous line type-nya. Ini udah hidden. Oke, kita rubah ke warna merah. Index color-nya white. Untuk ini dia bisa simbolnya cuma atur sini. Nah, ini saya MA nih. MA juga itu enggak cuma bisa digunakan untuk hedge, tapi juga bisa digunakan untuk contoh kasus seperti ini. Ini ada kita ketik MA, enter, klik ini. Tinggal kita join. Nah, lanjut kita buat teks, mesin minjem teksnya ini saya copy aja. Nya A misalkan. A. Terus untuk yang potongan horizontal kita buat di sini 8 kita matiin, F8 kita hidupin lagi, kita MA lagi. Oke. Nah, cuman kadang di MA tuh cuman ke copy nih warnanya aja nih yang sama, kadang ketebalannya enggak. Otomatis kita ketik edit lagi, kita M, klik, enter, hit, tadi kan 12 ya, bersama. Nah, ini juga line tab-nya juga otomatis sudah sama, karena tadi kita udah MA tadi. Tinggal kita taruh notasi di sini, B. Terus ini kita geser biar agak jauh kan. Di sini kita namain nah, bisa juga pakai underline di sini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan simulasi plotting. Ini saya ke atasin dulu. Jadi di sini model ini adalah lembar kerja. Nah, yang di samping kanan ini adalah lembar layout. Di sini saya ambil contoh ini lah. Kita buat new layout. Layout satu. Nah, ini layout
kalau teman-teman sambil buka AutoCAD mungkin kelihatan di samping kanan lembar model ini ada tulisannya layout 1 dan layout 2. Nah, itu teman-teman klik. Di sini kita akan belajar cara melakukan print gambar dengan skala tertentu. Kita klik layout. Selanjutnya contoh kita klik kanan. Misal mau kita namain di sini denah. Klik di luar. Namanya udah ada. Di sini saya pakai nama lain. Misalkan denah 1. Juga bisa kita geser, kita tekan, pindahin ke kiri. Dan selanjutnya kita mau ngeprint di kertas mana nih, misalkan A3 atau A4. Kita ambil contoh untuk kasus ini adalah A4. A4 itu ukuran kertasnya adalah 297 dikali 210 untuk lebar dan panjangnya. Jadi kita ketik REC, rectangle, enter, klik di sembarang tempat, masukin, bisa pakai add juga, masukin 297,210. Ini ukuran kertas A4. Nah, ini teman-teman buat pop gambarnya dulu. Ini ukuran kertas A4, kita offset, pop gambarnya misalkan di sini kita kasih ada nama project. Kita geser. Ini silakan kreasikan pop gambar masing-masing. Saya ambil contoh seperti ini aja ya. Teks. Saya di sini ada keterangan. Kita namai 150. Kegedean 5. Kegedean di sini ada keterangan. Sini ada ukuran judul gambar ya. Judul gambar. Mungkin di sini kita setting namanya denah. Bisa di sini ada nomor gambar. Nomor gambar ya. Sini tulis nomor. Sini biasanya ada nomor kertas. Terus di sini ada skala. Skala di sini.
skala satu banding 100 misal. Contohnya seperti ini lah. Ini kita copy, kita tadi layout yang udah kita buat, kita klik, kita kontrol plus V. Nah, ini kan agak gede. Kalau agak gede, kita arahinnya ke sini. Ini namanya viewport. Jadi lembar kerja di model ini akan terlihat di dalam kotak ini. Nama kotak ini namanya viewport. Nah, untuk bisa masuk ke sini kita harus klik 2 kali di dalam kotak ini. Kalau mau keluar dari kotak ini kita ketik PS. Enter. Bisa keluar. Di sini kita geser ke sini. Kita arahin ke sini. Nah, ini kita klik 2 kali di dalam sini. Nah, ini kan kita cari mana nih objeknya. Kalau bingung, kita coba ketik J, enter, A, enter. Oh, akan kelihatan semua objek-objek yang ada di lembar kerja. Di sini ada DNA yang tadi kita buat, kita zoom. Ini adalah skala nih. Nah, kita pengen buat nih skala 1:100. Kita buat cari di sini 1:100 ada. Ternyata 1:100 itu masih terlalu luas gitu. Ruang di sini. Untuk menghemat kertas, misal mau kita perbesar lagi 1:75. Nah, kalau di settingan custom ini 1:75 nggak ada. Cara buatnya gimana? Untuk membuat skala custom ini, contohnya kita harus masuk dulu ke kotak viewport, terus kita cari di sini. Terus kita custom. Di sini kita contoh add ya. Mau 1:85. Namanya 1:85. Paper unitnya 1, drawing unitnya 85. Oke. Kita oke. Nah, ini 85 udah muncul. Kita klik. Ini terlalu kecil. Kita 75. Kalau masih terlalu kecil juga. Bisa kita buat 1:70. Kita klik 2 kali. Bisa ketik PS. Bisa juga kita ketik di lembar di luar kotak viewport tadi kalau ingin keluar dari kotak ini. Cuman lebih baik biasakan menggunakan komen PS. Karena kita kadang suka nggak sadar nih, lagi asing-asing nge-zoom, ini kita nge-zoom nih. Ini kan posisinya nih masih di luar kotak viewport kan. Kita asing nge-zoom, kita nggak ingat, kita klik 2 kali di dalam kotak viewport. Nah, ini kalau udah gini kita mau zoom susah nih, nggak bisa keluar. Stuck aja nih, nggak bisa keluar dari kotak viewport. Kalau kita nggak biasa menggunakan komen PS tadi. Makanya tadi saya saranin harus menggunakan komen PS. PS. Jangan sembarangan, jangan biasain pakai ketik kayak gini gitu. Untuk keluar dari kotak viewport jangan biasain kayak gitu. Gitu. Nah, ini skalanya nih hidden kok garis putus-putusnya nih skalanya masih terlalu besar nih kalau kita lihat nih. Kita
kita bisa setting ulang untuk skalanya, klik garisnya, objeknya itu kita klik kanan di lembar kerja properties. Nah, terus di sini ada line scale nih. Contoh coba 0,5. Titik itu artinya koma ya dalam AutoCAD. Itu dia terlalu rapat nih. Di sini kita contoh misalkan 2. Masih terlalu rapat. 15 cukup, 15 cukup. MA baru kita samain. Nah, ini gridnya juga putus-putusnya belum kelihatan. Kita properties lagi nih. Edit tadi kan untuk melakukan edit pada objek yang udah kita blok tadi, caranya kita klik objeknya. Tadi kan grid udah kita blok nih. Kita ketik objek, klik objeknya, klik kanan, edit block in place. Oke. Nah, ini baru kita bisa ini belum tersetting. Melakukan setting skala di sini. Jadi 15. Dan mulai kelihatan putus-putusnya, baru kita MA, baru kita kenain garis-garis grid tadi. Oke semua. Kalau udah, kita ke save change. Oke. Klik PS. Kita Ctrl P. Misal kita DWG itu PDF. Ini untuk ukuran kertasnya kita pilih yang ISO 4 full blade. Ukuran kertas A4-nya harus kita ingat 297 kali 21. Ini landscape. Ininya layout, window. Kita pilih dari ujung sini ke ujung sini. Itu paper, center the plot. Kita settingan ini kalau non ya, saya kasih contoh preview. Kalau non itu warna-warnanya kelihatan, tapi kadang ada permintaan, warnanya itu di hitam putih aja. Kalau untuk hitam putih aja, kita pilih monochrome atau ya monochrome. Bisa juga grayscale. Nah, ini monokrom. Monokrom itu bisa munculin warna pada objek tertentu. Di sini kan merah muncul, hijau muncul. Nah, caranya tuh gimana? Di sini contohnya ya, kita pengen munculin warna yang ada di grid ini. Warnanya kan yellow tuh. Kita monokrom, ketik di sini. Monokrom yellow itu black. Makanya tadi di sesi awal untuk pemilihan warna usahakan di more color sehingga indeks warnanya tuh jelas di sini, jadi kita bisa mengatur gitu, mau kuning kita munculkan dengan warna apa itu bisa diatur di sini. Ini kuning tadi indeks colornya 2, mau kita munculin di dalam printout nanti warnanya biru, bisa kita atur di sini save change. Nah, bisa biru. Bisa juga dengan warna orisinilnya.
2. Kita select color, index color, indeksnya 2 di sini. Kita samain 2. Change, muncul. Jadi itu alasan kenapa untuk pemilihan warna saya lebih menyarankan harus pada more color sehingga indeks colornya itu bisa kelihatan. Nah ini garisnya nih kalau kita lihat masih, kalau kita zoom ini kan agak tebal. Kadang ini yang membuat gambar tuh menjadi nggak jelas gitu. Nah, ini cara settingnya, kita close, cloud object line width-nya kita uncheck list. Coba kita lihat perbedaannya. Nah baru. Nah mungkin ada beberapa tampilan kotak dialognya tuh kayak gini, bingung kan. Nah itu solusinya tuh ada di tanda panahnya biar bisa lebih kelihatan. Ya sayang sekali untuk materi pembahasan kali ini waktunya terbatas sehingga saya baru bisa memberikan tutorial mengenai cara pembuatan denah untuk potongan dan tampak. Mungkin bisa kita coba di kesempatan lain. Untuk sesi kali ini waktu sudah cukup. Oh ya, satu contoh lagi. Ini kita apply to layout ya. Misal teman-teman sudah berhasil nih. Ini kita coba saya ambil tambahan waktu. Di sini ada layout banyak nih. Teman-teman udah buat belajar di rumah, udah buat denah 1. Terus di sini sampingnya tampak depan. Nah, cara printnya biar gampang nih. Ini kan ada banyak nih. Biar nggak capek. Tuh teman-teman ke sini. Biar nggak capek nyeting-nyeting tadi, teman-teman tuh harus buat Ctrl P itu apply to layout, baru selanjutnya kita move or copy. Mana ini objek layout yang mau kita copy nih, denah 1 ya. Kita klik copy. Nah, kita contoh namain di sini tampak. Ini 2. Kita geser tampak warnanya skalanya ini banding 50. Nah, jadi ada denah, ada tampak. Biar ngeprintnya nggak satu-satu, nggak Ctrl P terus print di sini, kan lama nih kalau di project sesungguhnya tuh layout ini kan ada banyak nantinya. Lebih baik pakai cara ini, export PDF, terus oke kita stop. Current layout, kita pilih all layout, kita save ini PDF, save. Nanti dia akan melakukan print secara otomatis dari layout 1 sampai layout terakhir. Itu di potongan B. Nah, kita cek di desktop aja. Nah, akan muncul dia banyak, lebih cepat. Jadi nggak perlu filenya terpisah. Jadi cukup dalam satu file ada beberapa gambar. Ya untuk materi hari ini saya cukupkan. Selanjutnya saya kembalikan ke panitia. Terima kasih teman-teman yang udah memperhatikan tutorial yang saya berikan dari awal sampai berakhir.
Terima kasih juga untuk panitia yang telah menyediakan fasilitas semuanya. Dari saya mengucapkan terima kasih untuk peserta dan panitia. Kira-kira itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak kepada Mas Hendri atas pemaparan materi yang sangat insightful sekali ini buat teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang selanjutnya kita masuk ke sesi yang selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan, boleh banget nih buat langsung raise hand atau mengirimkan pertanyaan di kolom chat Zoom. Dan yang mau dapetin gratis voucher tiket nonton, boleh banget untuk langsung raise hand, on mic dan on cam. Oke, kalau misalnya masih malu-malu buat rasan, boleh banget untuk mengirimkan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Jadi nanti aku bantuin buat bacain pertanyaannya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Kak Hasta Yatin. Oke, bagaimana mengatasi hatch yang banyak sampai PC-nya error, Pak? Nah, kurang lebih seperti itu pertanyaan Mas Hendri. Hatch yang banyak, di hatch yang banyak yang sehingga menyebabkan komputernya error. Itu emang sering sih, jadi gimana ya? Kayaknya memang harus dibarengi dengan perangkat yang mendukung, kayak contohnya VGA-nya harus ditingkatkan, terus kapasitas RAM-nya juga, prosesornya mungkin untuk keperluan menggambar memang speknya itu berbeda sama spek komputer yang biasa kita gunain untuk keperluan kantor pada umumnya gitu. Jadi yang pertama untuk menanggulangi error hang itu tadi, biasanya yaitu speknya biasanya kita tingkatin. Terus juga coba pakai perintah region atau short command-nya itu RE, terus kita enter, nanti dia akan kayak merefresh gitu tadi. Biasanya kurang lebih seperti itu sih. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya Mas Henry. Jadi Kak Asta Yatin, apakah ada pertanyaan lagi atau sudah cukup menjawab nih jawaban dari Mas Henry? Oke, kita next di pertanyaan selanjutnya nih Mas Henry. Ini ada pertanyaan dari Kak Firsto Setiawan Simanungkal. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana cara menggunakan di cards pada AutoCAD, Pak? Nah, seperti itu pertanyaan Mas Henry. Sorry, gimana Mbak? Bisa diulangi? Iya, boleh. Ini ada pertanyaan dari Kak, sebentar. Dari Kak Firsto Setiawan Simanungkalit. Bagaimana cara menggunakan Gcards pada AutoCAD? Terus Kirim di Mas Henry ya pertanyaannya. Udah aku kirim di kolom chat, Mas. Oke, bagaimana cara menggunakan Gcars? Gcars itu jujur saya baru belum tahu ya mengenai maksud dari Gcars itu. Kalau Arch mungkin saya tahu, cuman ya itu tadi di sesi pertama kalau Arch itu saya udah kasih tutorialnya, tadi ada start and direction, terus ada banyak deh model-model Arch yang bisa kita gunain. Tapi untuk Gcars jujur saya belum tahu. Mungkin kita bisa saling sharing setelah sesinya berlangsung, mungkin bisa dapetin kontak saya dari panitia biar kita saling sharing. Nanti saya coba cari info deh mengenai Arch. Oke, terima kasih Mas Henry. Dari Kak Firsto, apakah ada tanggapan atau bagaimana nih, Kak? Oke, baik Pak, terima kasih. Oke, kita next ke pertanyaannya selanjutnya ya Pak ya.
Ini ada pertanyaan dari Kak Salomo. Bagaimana kalau misal kita lagi gambar, ternyata salahnya di pertengahan gambar, mau diulang tapi nanggung? Salahnya itu gimana dulu? Ya memang dalam proses pekerjaan pasti ada revisi ya. Cuman yang perlu dipertanyakan ini salahnya itu seperti apa gitu? Apakah tadi saya kasih contoh, misal dalam komen Tikes tadi itu kan fungsinya kalau lagi ada memberikan keterangan dalam gambar udah ngetik panjang-panjang ternyata caps lock-nya tuh kita lupa nyalain. Nah, daripada kita menghapus, nah kita lebih baik menggunakan Tikes tadi tuh untuk men-setting seluruh seluruh huruf-huruf tadi menjadi besar semua atau bagian awalnya aja yang kecil seperti itu. Nah, di sini saya belum mengerti maksud dari kesalahannya itu seperti apa. Oke, terima kasih Mas Hendri. Dari Kak Sulmo mungkin ada tanggapan nih. Kira-kira kesalahannya dimaksud dari Kak Sulmo ini seperti apa? Mungkin bisa dia perjelas nih Kak. Oke, sambil menunggu tanggapan dari Kak Salomo, untuk mempersingkat waktu, kita next ke pertanyaan selanjutnya ya, Mas Henry ya. Dari pertanyaan dari Kak Muhammad Fatur Rahman Fauzi. Untuk membuat layout baru itu bagaimana ya? Membuat layout baru, saya coba bantu menjawab dengan share screen kembali. Tadi dia ada di sini. Saya izin share screen lagi ya, Mbak Ima. Iya, boleh banget Mas Henry. Di sini untuk share screen-nya, untuk menambah layout itu kita klik dulu nih ke yang ada di layout sini, jangan ke model tapi ke layout. Tanpa Share screen-nya masih belum muncul sih Mas, di saya masih loading gitu. masih. Dari di teman-teman apakah loading juga ya? Atau udah muncul? Belum Kak. Iya, masih loading, Kak. Sini dia nggak? Sorry, di sini. Di yang Mungkin bisa di unshare screen dulu Mas, lalu share screen lagi nanti. oke. Kalau ini udah. Sudah Mas. Nah, ini contohnya nih. Anggap nih Dena ini layout 1 ya, tulisannya layout 1 anggap. Ini kita klik kanan, move or copy. Kita pilih yang Dena tadi. Kita klik copy. Oke. Ini akan muncul lembaran layout baru. Nah, ini tinggal diklik kanan, namain misal layout 2. Nah, kalau udah namanya kan udah beda, tinggal di klik tadi tuh make viewportnya. Make viewportnya kita arahin, misal mau kita nampilin tampak, tinggal diatur lagi skalanya. Nah, kita klik. Kira-kira itu sih untuk cara membuat lembaran layout. Oke, terima kasih banyak atas penjelasan ya Mas Henry. Tadi yang bertanya adalah Kak Muhammad Fatur Rahman Fauzi. Dari Kak Muhammad, apakah sudah cukup menjawab atau ada pertanyaan lagi nih buat Mas Henry? Saya rasa udah sih, makasih. Oke, terima kasih Mas Muhammad. Oke, kita bisa next ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Azarin Nismara.
Pak mau tanya, kan saya sering ambil gambar furniture di file lain atau download di Google. Nah, bagaimana cara menyesuaikan ukurannya di gambar kita? Karena kadang setelah di copy paste, gambar furniture-nya jadi besar sekali atau kecil sekali. Oke, Saya saya sudah coba hmm, scale tapi suka ngawur, jadi tidak tahu skala dari furniture tersebut benar atau tidak. Mohon pencerahannya, Pak. oke, saya coba contoh dengan share screen lagi. Itu aja, nantilah kita lanjutin lagi. Hmm, Jadi memang dalam scale gambar itu kadang ada muncul masalah tadi ya. Yang pertama, misal gini, Si pedagang tahu yang mau nyoblos tapi nggak bisa. Sini ya, kumpul. Pertama, gue ke kelurahan terdekat, gue ngajuin perpindahan TPS. Setelah itu gue ke RT, buat minta surat pengantar kalau gue bakal nyoblos di sini. Nah, nextnya gue ke TPS, Tolong gue itu kasih mic-nya di-unmute. nyoblos. Ternyata gue disuruh keluar lagi. contoh di sini kita KTP gue sampai membuat setelah kesenangan kemarin. kotak lah, kotak kecil dengan ukuran 50 kali 50. Nah, ini objek yang kita buat nih. Ini kotak nih. Kita mau masukin objek kotak ini ke dalam kotak ini dengan ukuran yang sudah skalatis. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu ukuran realnya tuh objek yang mau kita scale ini berapa. Misal contohnya gimana ya? Ini kita bagi dulu. Sorry, jangan kotak ini deh. Kadang tuh suka buat saya 4, anggaplah mungkin 4.250,29110. Terus kita mau nih, jadi gini contohnya ya. Saya coba ulang. Ini saya coba mau membuat atau men-scale ukuran kertas A3. Cuman di sini ternyata ukuran kertas A3 itu kan 420 sama yang panjangnya ini 297. Nah, cuman di sini ukurannya beda. Caranya kita itu ngebagi dulu nih 420 dibagi 4250. Kan ukuran aslinya lebih kecil dari ukuran yang ada di gambar, kan itu kan ya ininya permasalahan yang saya contohkan di sini. Nah, itu kita bagi ukuran asli dibagi dengan ukuran objek. Jadi 420 dibagi 425 sama dengan 0,0988. Nah, kalau udah kita dapat hitungan itu, kita scale, klik di mana aja, 0,0955235294. Jadi teman-teman harus pakai kalkulator untuk bisa tahu ukuran ini. Nah, baru bisa kita lihat. Nah, ini 420. Nah, ini memang nggak bisa 100% sama. Pasti ada selisih, cuman mendekati lah. Jadi 420, 297. Nah, bagaimana kalau itu jadi untuk kasus dari ukuran gambar yang besar ke ukuran aslinya yang lebih kecil. Jadi dibagi ukurannya. Nah, kalau ukurannya itu sebaliknya, tandanya yang dibagi itu adalah misal nih objeknya mau kita gedein nih, ke ukuran 425. Jadi ukuran objeknya itu lebih kecil dari ukuran aslinya. Tinggal dibagi, baginya dibalik. 4250 tadi dibagi 420 sama dengan 10,11. Tandanya yang harus kita scale itu 10 kali lebih besar dari ukuran objek. 10, SEC pakai titik 10.1194
7619. Nah, dia kan bagi ke 425 lagi. Jadi kuncinya masnya itu harus tahu dulu ukuran yang ada di gambar dengan ukuran yang mau disesuaikan. Kalau di gambar pas download filenya ternyata pas dicek ukuran meja tinggi lebarnya 4.250, terus mau dikecilin jadi misalkan 1 meter, ya tinggal dibagi aja 1 meter dibagi 4.250, nanti ketemu angkanya baru di scale dikecilin kayak gitu. Oke, terima kasih atas penjelasannya Mas Henry. Dari Kak Azarin Miss Mara, apakah ada tanggapan atau sudah cukup menjawab pertanyaan dari Mas Henry? Mungkin bisa dikasih feedbacknya nih di kolom chat atau bisa langsung on mic. Sudah jelas, makasih Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Kak Azarin. Kita bergeser ke next pertanyaan Mas Henry. Ini pertanyaan dari Kak Janur Surya Gumilar. Mas, izin bertanya, cara membuat dinding yang bisa ditarik-tarik bagaimana ya? Teman saya kalau gambar dindingnya bisa ditarik-tarik, bisa dipanjangin dan dipendekin. Mungkin untuk keperluan revisi kalau pakai hedge tidak bisa di-stretch. Nah, kurang lebih seperti itu pertanyaan Mas Hendri. Ini sekaligus menjawab sama pertanyaan yang tentang IK Arts tadi ya. Itu mungkin temannya, jadi ada beberapa plugin yang ada di AutoCAD. Itu plugin itu kayak semacam apa ya? Kayak semacam apa sih? Software di dalam software. Jadi gitu. Jadi si plugin ini fungsinya bisa mempercepat kerja kita dalam menggambar. Kayak misal pertanyaan Mas Surya tadi, apakah bisa ada cara yang bisa lebih mempersingkat waktu untuk membuat dinding sehingga tinggal ditarik bisa panjang, dimundurin bisa pendek. Nah, itu saya pernah melihat beberapa teman di kantor saya menggunakan plugin, cuman namanya apa, itu plugin itu yang teman saya gunakan itu apa, dia bisa mempercepat dalam membuat gambar dinding itu tadi. Bisa juga dengan cara tool palette. Tool palette itu kita kayak membuat katalog objek gambar gitu. Misal mau buat pintu. Nah, di tool palette itu kita bisa ada gitu katalog-katalog pintu yang kita buat. Terus misalkan mau buat dinding. Tadi kan untuk membuat dinding kan kita caranya tuh dari nol ya. Dari mulai gridnya dulu, terus dari mulai offset 75 keluar, 75 ke dalam, terus abis itu kita offset lagi 25 mili untuk menampilkan ukuran hedge. Itu kan cara awalnya tuh. Nah, kalau di tool palette itu kita kayak bisa membuat katalog objek. Jadi dari objek dinding tadi yang udah kita buat di materi tadi itu bisa kita simpan, kita masukkan ke dalam library. Nah, dari situ kita bisa itu tadi tuh. Misalkan ada gambar lain, kita tinggal ambil di tool palette yang objek udah kita buat tadi. Jadi ngebuat dinding tuh nggak perlu dari nol lagi, cukup maju mundur doang. Kira-kira kayak gitu. Jadi ada dua cara, pakai tool palette sama plugin untuk Janur Surya Gumilar. Oke, terima kasih atas jawabannya Mas Hendri. Dari Kak Jenis Janur Surya Gumilar, apakah ada pertanyaan lagi atau sudah cukup menjawab? Oke, sambil nih ada pertanyaan lagi nih Mas dari Kak Janur Surya Gumilar. Cara buat tool palette gimana? Cara buat tool palette itu mungkin itu masuk ke dalam pembahasan selanjutnya ya. Karena
dalam tool palette itu mungkin kita harus tahu dulu beberapa dasar kayak komen-komen eh, kayak beberapa komen dasar kayak misalkan hatch, terus juga ada polyline, ada extend. Jadi yang kalau langsung ke pembahasan tool palette itu mungkin lebih enaknya untuk lebih jelas mungkin di sesi berikutnya aja. Mungkin juga bisa mau sharing di WA boleh juga nanti. Jadi untuk malam ini karena waktu kita terbatas belum bisa saya demonstrasikan. Oke, terima kasih atas jawabannya Mas Henry. Dari Kak Janur, bagaimana? Oke, untuk persingkat waktu kita bisa next ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ini sebentar ya, Mas. Ini ada pertanyaan dari Kak Rizky Irfan. Pak, saya sering menggambar dan setelah saya buat ke PDF, pasti sering terjadi kehilangan garis atau sudut yang sudah saya buat, Pak. Bagaimana cara mengatasinya? Uh, sorry, saya lagi coba mau baca lagi komennya. Pertanyaannya gimana Mbak? Jika waktu mengplot gambar, arsiran gambar bukan ya? Gimana Mbak? Oh iya Mas, oke. Aku izin baca lagi ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Rizky Irfan. Pak, saya sering menggambar dan setelah saya buat ke PDF, pasti sering terjadi kehilangan garis atau sudut yang sudah saya buat. Bagaimana cara mengatasinya, Pak? Coba dicek lagi tuh ukuran kertasnya apa udah ISO ISO bleed atau belum. Biasanya kalau belum ISO bleed, itu pengalaman saya itu memang suka ada garis yang hilang. Karena ada ISO A4, ada juga ISO bleed A4. Nah, coba dipakai ISO bleed A4. Terus juga coba di eh, cek ininya, layernya. Jadi garis-garis yang hilang tadi itu objek-objek yang garisnya hilang tadi dicek layernya apakah di layernya itu terfreeze atau enggak, atau mungkin objeknya itu masuk ke layer depth point. Jadi depth point itu uh, kalau di print dia nggak bisa muncul. Coba dicek, jadi tahapannya dicek depth point atau bukan, terus dicek layernya itu di terfreeze atau bukan, terus juga ukuran kertasnya itu dicek, terus juga dari warnanya bisa dicek. Jadi coba. Oke, terima kasih atas tanggapannya Mas Henry. Dari Kak Rifki Irfan, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, satu pertanyaan lagi nih Mas Henry untuk menutup sesi tanya jawab kita kali ini. Sebentar, saya coba scroll. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Jovantino. Kak izin bertanya, bagaimana cara membuat gambar lebih menarik dan lebih jelas? Terima kasih. Pertama ya perbanyak referensi sih. Jadi dari gambar itu sendiri kan media jadi sebanyak-banyaknya perbanyak referensi bagaimana caranya membuat gambar potongan, membuat gambar bena, bagaimana caranya membuat gambar detail, atau bagaimana caranya membuat gambar kerja, shop drawing. Itu semua dengan sendirinya akan muncul kalau kita udah banyak melihat referensi-referensi dari gambar-gambar. Jadi ketika kita memberikan gambar ke tukang,
ya tukang nggak perlu waktu lama untuk mengerti gambar kita gitu. Jadi kuncinya adalah memperbanyak referensi sama latihan aja sih. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Mas Henry. Dari Kak Jovantio, apakah ada pertanyaan lagi atau sudah cukup menjawab? Tidak ada tanggapan dari Kak Jovantio. Untuk mempersingkat waktu, karena sesi tajam kali ini sudah selesai dan waktunya sudah habis, Mia aku mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Henry selaku pemateri kita pada malam hari ini yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan materi dan insight kepada teman-teman. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak juga kepada teman-teman yang sudah menyimak materi dari awal hingga akhir. Baik, selanjutnya kita memasuki ke acara yang terakhir, yaitu penyelesaian presisi kedua dan penutupan. Nah, seperti yang aku katakan di awal, bahasanya buat teman-teman, buat orang yang paling aktif dengan syarat present, on cam, dan on mic, bakal dapetin gratis pakai tiket nonton. Tapi sayang sekali pada saat sesi tajam berlangsung tadi tidak ada yang rosen. Jadi untuk hadiahnya tidak diberikan ke siapapun. Mungkin teman-teman bisa next ya, kalau misalnya mau dapetin gratis pakai tiket nonton, bisa ikutan next webinar. Oke, teman-teman, untuk link presensi sudah ada di kolom chat Zoom, jadi bisa segera mengisi presensinya. Untuk mengisi presensi sebanyak 2 kali ya teman-teman, yaitu di awal dan di akhir acara. Dan untuk yang sudah selesai mengisi presensinya, bisa ketik 1 di kolom chat Zoom ya. Oke, ini ternyata sudah ada yang mengisi presensinya ya. Udah berapa anak nih? Udah banyak sekali nih yang udah selesai mengisi presensinya. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas responnya. Karena udah pada selesai mengisi presensi, maka saya akan tutup webinar pada malam hari ini. Sekian, saya mewakili panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman. See you next time.